Dan ini saya lihat isunya diulang-ulang terus. Jadi setiap kali ada prestasi PDAM yang akan diangkat, nanti mudah-mudahan turun harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Saiful Rahman ya. Tapi saya lebih bagus panggil Kanda aja. Karena kita kebetulan satu alumni ya. Rasanya abang 94 ya? Ya. 94 saya 96 kan. Jadi lebih bagus saya panggilnya Kanda. Ya. Sebenarnya SDM di PDM Kertasida itu udah luar biasa. Cuma mereka tidak terbiasa untuk didaya gunakan semaksimal mungkin secara optimal kan. Dan itu yang Anda saya pun lakukan untuk mengoptimalkan kemampuan mereka sehingga terciptalah kolaborasi yang luar biasa seperti sekarang. Benar seperti itu? Kalau pengakuan salah satu teman yang sering dia ulang-ulang, kalau di zaman pendahulunya Pak Direktur katanya ke saya maksudnya itu kami mau diajak terbang. Oke. Tapi dituntun kami dibawa, digandeng. Kalau Pak Direktur sekarang dia terbang duluan katanya. Jadi mau ngebawa mereka gimana? Ya, jadi tapi baru mau balik ke kami lagi nih, pelan-pelan lagi menarik ke kami katanya. Jadi mungkin mereka merasa bahwa ada gap yang luar biasa. Tapi itu menurut saya persepsi sebenarnya. Karena begitu saya ajak mereka mulai membudayakan tentang budaya diskusi, saya bilang saya selalu ngambil keputusan tidak mau ngambil keputusan sendiri. Harus data driven dan masukan dari teman-teman semuanya. Memang ada beberapa keputusan yang bisa jadi hanya saya, itu biasa dalam manajemen ya. Ada hal-hal tertentu yang kita putuskan sendiri. Tapi sebisa mungkin saya ambil keputusan konsensus lebih bagus. Kalau kita melihat Nabi Muhammad ngambil keputusan sebagai seorang nabi punya hak otoritatif, saya mau ini, selesai sudah. Tapi kenapa ketika beliau ambil keputusan beliau tanya dulu, kita mau perangnya di dalam kota atau di Badar, apa di luar kota? Kata yang generasi anak-anak muda keluar kota. Kata yang tua jangan, kita pertahankan kota kita. Nah ini diambil semua oleh beliau dinamika ini. Nah maksud saya itulah yang mungkin perlu juga kita kembangkan. Ternyata orang itu bisa dioptimalisasi kemampuannya ketika memang ada stimulasi-stimulasi tadi. Dia merasa terlalu jauh nih, pada itu sudah di bulan. Tapi ternyata tidak juga. Ketika saya pelan-pelan ajak mereka untuk berpikir bareng-bareng mereka, bisa kok mereka juga. Dan alhamdulillah ini saya pikir kolektif. Iya, dari itu maksudnya. Paham saya. Jadi ini subjektif penilaian saya karena memang saya cukup mengenal Kanda Saiful. Dan mohon maaf kalau saya sampaikan ini di forum terbuka seperti ini, tapi itulah faktanya. Bagi saya Kanda Saiful itu, mohon maaf, kemampuan brandnya, daya inovasinya, segala macam. Nah makanya saya cukup bersyukur ketika Pak Bupati memposisikan Kanda Saiful untuk memegang salah satu BUMD yang memang penuh tantangan di PDAM saat itu. Itu cukup kita syukuri dan ternyata itu keputusan berani dan tepat. Meskipun banyak cibiran orang saat itu, tapi sekarang buahnya kelihatan kok, jelas kok. Kanda Saiful nanggapin itu. Ya tadi saya bilang saya mungkin bukan termasuk orang cerdas, tapi itu bagus kata-kata di belakang itu. Kenapa lelaki harus bekerja keras? Karena ada dua orang ibu, ada dua ibu yang harus dibahagiakan, ibunya dan ibu dari anak-anaknya, dan ibu-ibu yang lainnya juga, dan masyarakat. Jadi ada orang yang harus dibahagiakan. Jadi balik tadi sebenarnya saya mungkin kalau dibilang cerdas mungkin terlalu berlebihan. Jadi mungkin lebih tepat, lebih suka saya bekerja keras saja mungkin. Bahkan kadang-kadang ya saya bilang saya rela mengurangi waktu tidur saya untuk berpikir. Dan itu juga terinspirasi dari bukan ada Sayyidina Umar. Jadi Umar bin Khattab itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ada dalam satu peperangan itu beliau merencanakan tentang strategi pasukan itu dalam mimpi. Saya tidak jauh dari beliau, tidak sehebat nggak bisa bandingin apa dengan beliau. Tapi maksud saya inspirasi dari beliau itu beliau merancang sebuah strategi itu dalam mimpi. Artinya dalam mimpi pun beliau beribadah, dalam mimpi pun beliau bekerja. Nah saya sampai ke bawah juga. Ini bulan Juli berapa pendapatan PDAM yang nanti bisa. Itu dalam mimpi saya sudah. Jadi mungkin karena saya beneran. Oke. Jadi maksud saya itu saking mungkin saya terpikirin terus tentang hal itu.
Jadi mimpi saya itu diwarnai dengan bagaimana mengurus PDAM yang baik. Sehingga mungkin mudah-mudahan ya, kalau kata Allah tadi kan manja ada fina lana dia naum sebulan tadi. Siapa yang bersungguh-sungguh sampai ke bawah mimpi, Sayyidina Umar pun sampai ke bawah mimpi. Dan ya luar biasa capaian ketika masa kepemimpinan beliau itu diakui kemajuan khilafah Islamiyah pada saat itu. Oke. Sekarang kita mengerucut karena memang informasi yang Anda sampaikan sudah cukup. Kita lebih mengerucut sekarang. Dengan capaian yang ada ini, pertanyaan saya sudah puas. Kalau pertanyaan itu mirip seperti pertanyaan beberapa orang ulama kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ya tadi sudah puas, sudah cukup kan, gitu kan? Nah, sudah ada cukup di sini, aman aja kan gitu. Kalau kata beliau perjuangan itu baru berhenti kalau sebelah kaki kita tuh udah menginjak surga. Artinya sudah meninggal, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Artinya sudah nggak bisa kita lakukan apa-apa lagi. Kalau bagi saya sih apa yang kita capai ini selalu kita syukuri aja. Karena tidak ada yang kita lakukan itu dengan upaya kita sendiri. Semua dari Allah semuanya. Jadi kita ini kan di dunia ini hanya menyaksikan aja. Menyaksikan, oh orangnya seperti ini, oh ini Allah yang membuat dia seperti itu. Menyaksikan diri kita sendiri ini, oh ini Allah yang sedang memakai kita untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi ya kita menyaksikan aja. Sehingga kalau kita dibilang puas, mungkin lebih tepatnya bukan puas, tapi bersyukur. Bersyukur kita dipakai oleh Allah untuk oleh Yang Maha Kuasa untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, tentu kita ingin lebih banyak manfaat lagi. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, banyak manfaatnya. Nah, jadi itu yang saya pikir kalau dibilang puas, ya mudah-mudahan kita bisa memberikan lagi manfaat kepada yang lainnya. Kalau begitu, pertanyaan saya rubah sedikit, konteksnya sama. Kalau begitu begini, sampai hari ini hal yang Kanda Saiful pengen capai lagi di PDAM dalam rangka kebaikan masyarakat, kebaikan orang banyak melalui PDAM. Sebenarnya cakupan layanan kita masih rendah. Kampung-kampung itu masih jauh. Jadi saya nggak tahu sampai kapan itu bisa kita penuhi. Kalau visi geografis kita terlalu luas. Ya. Unik, kurang unik. Ya. Kalau untuk yang penduduknya banyak, saya berharap 5 tahun ke depan kita kalau bekerja keras dan para pihak semua kita libatkan, insya Allah 5 tahun ke depan paling tidak ibu kota kecamatan sudah bisa teralih semua, mudah-mudahan 5 tahun ke depan. Kemudian kota-kota sudah 100% harapan kita pada saat itu. Kota sudah 100% belum? Kita sekarang susah mengatakannya karena kalau data dari statistik BPS mereka hanya mengatakan pembanding 1 SR itu untuk 3 orang. Padahal datanya di Berau 5-6. Bukan 5-6 orang, tapi 5-6 rumah. Satu rumah oh iya mahal. 1 meter kan dengan air 5. Iya, karena mereka berpikir tingkat nasional BPS. Data BPS itu satu keluarga, satu SR. Satu SR, satu keluarga tadi cuma 3 orang sampai 4 orang per rumah. Iya, tahu saya. Jadi data itu agak bias juga kan. Ya jadi itu kalau boleh dibilang keinginan yang saat ini belum tercapai. Dan kita berharap sih ke depan itu 5 tahun ke depan sudah bisa tuntas semua itu. Apalagi kalau kita bicara tentang mudah-mudahan jadi beneran IKN ya. IKN itu saya punya visi ke depan sebenarnya daerah wisata seperti Maratua itu bisa tidak ada masalah lagi dengan air. Jadi Maratua itu sebenarnya ada beberapa opsi, tapi belum ada teknis bicaranya ya. Untuk pemenuhan airnya bisa dengan rain harvesting, air hujan kita tampung kemudian kita masukkan ke sana. Bisa pakai ponton kita angkut dari Tanjung Batu. Masalahnya di Tanjung Batu sendiri pun itu belum belum sempurna pemenuhan air bersihnya. Menderita masyarakat di sana karena PDAM yang satu kehabisan air sudah. Ini PR saya yang luar biasa besar karena air baku. Air baku, apalagi yang mau ngomong PDAM-nya. Jadi kita bicara tentang daerah wisata, sementara daerah wisata kita di Tanjung Batu sana, di Maratua masih menderita. Nah mimpi kita ke depan sebenarnya, saya berpikir Maratua itu kita jadikan daerah wisata mahal. Hanya orang kaya aja yang boleh ke sana. Orang miskin nggak boleh nggak? Boleh, foto-foto aja tadinya. Kenapa? Karena kalau mereka ke sana harus bayar mahal, airnya mahal, buang sampahnya mahal, karena harus diangkut keluar masuk luar biasa.
Nah, bagi wisatawan yang agak backpacker atau apa yang agak miskin-miskin gitu ya, boleh wisata, tinggalnya Tanjung Batu. Konsekuensinya Tanjung Batu akan berkembang luar biasa para wisatanya. Boleh nggak dia ke sana? Boleh selfie. Saya pernah perhatiin, ini anak-anak ini naik speedboat sampai di Maratua cuma cetak update Instagram, terus saya pergi mereka. Oh, rupanya pentingnya itu cuma itu aja gitu. Jadi ini saya langsung terpikir, wah, kalau begitu saya bilang kita kembangkan Tanjung Batu ini jadi daerah wisata untuk yang masif Tanjung Batu untuk yang masif gitu ya. Maratua Eksklusif. Jadi bisa disubsidi silang. Kita jual air 20.000, 100.000 per kubik, aman aja. Kalau yang air tinggi ini bisa 4 juta sekubik. Padahal air PDAM kalau kita bicara tarif PDAM Berau hanya 4.700. Air ini 4 jutaan. Kita hanya 4.700. Kita dengan Kutai Timur jauh, masih hampir separuhnya. Kutai Timur 1 kubik 7.800. Balikpapan 9.800. Dan lama memang sudah naik ya. Ya. Tarif air kita lama. Sudah terakhir 2011. Iya, lama sekali sudah naik. Betul. Tapi saya melihat sih dari sisi asal masyarakat bayar rutin Aman masih. sebenarnya masih aman. 2-3 tahun ke depan tuh ya mudah-mudahan masih kita bisa inilah subsidi sana sini gitu kan. Tapi dengan kondisi yang ada, penyesuaian tarif itu tetap harus dilakuin. Kalau enggak ya Seiring waktu harus dilakukan, betul. Bertal lagi beda. Betul. Nah, ini agak sensitif. Dan ini harus saya tanyakan. Karena pasti hal begini di momentum pilkada begini pasti jadi bahan gorengan. Jadi sampai itu Pasti. Seingat saya pada saat Pak Bupati dan Wakil Bupati itu kampanye, salah satu yang dikampanyekannya adalah ingin agar air PDAM itu bisa langsung diminum. ya. Sampai sekarang capaiannya progres ke arah sana gimana? Sebenarnya itu jadi perdebatan di internal PDAM. Saya sering diskusi dengan teman-teman Papamsi, baik Papamsi pusat atau teman-teman Papamsi Kaltim. Jadi yang namanya air minum itu istilahnya aja air minum. Saya pernah waktu saya ikut pelatihan air minum. Ada air bersih. Pak, katanya air minum kok nggak bisa diminum? Itu Mas cita-cita. Oke. Pernah diskusi di kami di PU, dia bilang mau kita ganti air bersih atau air minum ini? Karena kenyataannya bukan air minum, air bersih. Jangan diganti. Biar tetapkan dia air minum untuk memastikan tujuan kita tetap ke sana. Entah kapan Cita-citanya ke sana. Cita-cita ke sana. Nah, tapi saya coba pelajari apa sebabnya. Ternyata salah satu yang menjadi sebab utama itu adalah masalah kebocoran. Dan kebocoran ini bukan kerja PDAM sendiri. Betul Pak, saya. Singapura, kenapa dia bisa airnya langsung diminum? Karena tingkat kebocoran dia kurang dari 5%. Jepang kurang lebih segitu juga. Kita PDAM Berau ini termasuk yang berprestasi. Rasanya Kita 16 kemudian turun 15%. Itu prestasi. Saya tahu standarnya 20 dan Standarnya 20. rata-rata PDAM di Indonesia jarang memenuhi standar. Ada salah satu kota besar di Jakarta, di Pulau Jawa, di Jawa Barat. Berapa banyak kebocoran? 48%. Samarinda pun kisaran 38%-an. Iya. Jadi disitulah air itu kemudian terkontaminasi. Jadi kalau teman-teman, saya kadang-kadang nantang, ayo kita minum reservoir ini. Berani nggak? Kalau nggak berani, ini masyarakat berarti tanggungan kita nih. Nah, saya kadang-kadang saya langsung minum. Sebenarnya seharusnya kalau udah reservoir aman dong, karena belum terkontaminasi. Belum terkontaminasi. Saya minum langsung. Tapi begitu kita masuk ke dalam pipa, selesai ke dalam sistem. ada bocor di mana. Saya pernah campur lumpur. Iya. Saya pernah beberapa waktu tinggal sekolah waktu itu di Australia. Anak saya lahir di sana yang pertama. Saya minta tembuni hari-hari. Nah, saya tanya sama orangnya, nggak boleh, dia bilang, nggak boleh nih Anda bawa pulang. Ini sampah rumah sakit. Kan sampah medis lah dia. Sampah medis. Nah, kalau kita kan pengen dikubur hari-hari itu. Akhirnya saya bilang pembalan anak. Jadi saya bilang ini masalah belief dia bilang. Saya bilang kepercayaan. Nah, dia kalau percaya langsung dikasihkannya ke saya. Begitu saya sampai ke rumah, bingung saya mau ngubur di mana. Ngubur gali sesuatu di sana itu harus ada izin dari City Council, dari Pemda, dari Pemkot. Kalau kita sembarangan gali, ketahuan, kena denda kita. Di Indonesia, gali sana, gali sini, ada proyek gali sana, gali sini, aman-aman aja. Gue pikirin. Jadi menurut saya banyak faktor eksternal yang di luar PDAM yang kita kalau mau menuju siap minum tadi. Nah, ini yang kita harus bangun sistemnya. Salah satu sebenarnya solusinya dengan GIS tadi, Geographic Information System.
Jadi ketahuan integrasi data masing-masing unit, apakah PDAM, PLN, Telkom, itu kita bisa sinergikan. Ketika pakai gali, ya PDAM ya Telkom juga di situ, gitu kan, ya PLN juga di situ. Sehingga nanti satu kali kalau mau bongkar satu kali bongkar aja. Integrasi data itu yang kita belum ini. Dan itu bukan tugas PDAM sendirian. Betul, kolektif. Semua instansi teknis yang berkaitan dengan termasuk masyarakat. Betul. Masyarakat mau gali apa segala macam nggak pernah izin kan? Betul. Nah ini yang kita di negara berkembang memang itulah problemnya. Problem negara. Jadi nggak bisa kita tak salahkan PDAM sendiri atau Pemda sendiri gitu kan? Artinya bukan berarti cita-cita Pak Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang dijanjikan itu tidak terrealisasi ya. Sebenarnya setelah cakupan layanan sudah agak meningkat, saya mulai mencita-citakan ke sana. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang coba kita akan coba uji coba lah untuk daerah itu. Mungkin tarifnya juga lebih mahal dibandingkan yang biasa. Karena kalau Jakarta itu bisa sampai 20.000, bisa lebih bahkan kadang-kadang per meter kubiknya. Sehingga memang treatmentnya juga beda. Dan biaya pemeliharaan jaringan pipa dan segala sebagainya juga beda juga. Nah ini juga tantangan bagi kita karena PDAM agak sedikit naikin kayak kemarin katanya heboh kan? Wah di demo saya sampai kemarin berapa orang yang mendemo itu sebenarnya kalau kita boleh objektif by data, saya hitung tuh yang mengalami lonjakan lebih dari 150% itu hanya sekitar 4,4%. 4,4% atau 1024 pelanggan dari hampir 25.000 pelanggan. Artinya kan hanya beberapa orang. Segelintir lah. Segelintir. Nah saya tanya hampir di setiap kesempatan ketemu orang teman saya, Pak melonjak kan? Enggak, alhamdulillah. Yang ini melonjak kan Pak? Alhamdulillah. Ketemu lagi orang melonjak kan? Enggak Pak. Ketemu orang enggak Pak. Lebih banyak yang bilang enggak. 1/25 lah ya. 4,4%. Iya, 1/25. Iya, 1/25. Jauh banget. Dari 25 orang itu satu yang lebih. Iya, lagi satunya ribut. Pemegang media sosial. Pemegang media sosial. Dan ini saya lihat isunya diulang-ulang terus. Jadi setiap kali ada prestasi PDAM yang akan diangkat, nanti mudah-mudahan turun harganya. Mereka tidak sadar tarif PDAM Berau itu Rp4.700. Rendah sekali. Rendah. 2011 belum pernah naik. 2011 belum naik. Dan ini saya tahan betul supaya nggak naik. Yang penting masyarakat bisa membayar dengan baik. Ada juga yang menunggak, kita kasih keringanan. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa air ini adalah kebutuhan primer masyarakat. Sekarang begini, sebelum satu pertanyaan terakhir ya, ini dulu. Sampai sekarang ini masih ada slot nggak untuk cakupan pelanggan? Kemudian masih ada daftar tunggu nggak? Daftar tunggu sebenarnya kemarin sudah kita yang katanya waktu itu 6.000-an kan, itu sudah kita sisir sudah. Ada daftar tunggu itu tapi kita tidak bisa hubungi lagi, apakah dia pindah atau apa. Gitu. Nah, ada pun yang daftar tunggu sekarang hanya karena jaringan pipa belum nyampe ke rumah dia. Artinya yang sudah termasuk setelah disisir itu yang tidak bisa dihubungi sudah dikeluarkan dari sistem dong ya? Masih kita ini kan takutnya dia datang lagi nanti. Takutnya dia datang lagi Pak, saya pindah lagi ke Berau misalnya. Oke. Nah tapi ada memang daerah-daerah yang belum kami jangkau karena belum ada jaringan pipa. Nah nanti insya Allah dengan proyek tahap 5 yang dimulai tahun 2020 ini, yang insya Allah Agustus ini sudah mulai lelang selesai, insya Allah itu nanti akan banyak. Di samping nanti proyek MBR juga, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini memang tidak gratis, tapi masih bayar 50.000. Yang dulu rupiah. Dulu konon katanya ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 10 juta. Kita untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kita minta bayar 50.000 untuk uang pendaftaran, 300.000 untuk uang deposit 2 bulan. Ini karena Saiful mengungkapkan MBR, maka saya harus tanyakan juga tentang MBR. Karena MBR ini satu kita tahu hampir gagal. Yang kedua, MBR ini jadi bahan bacaan politik. Klaim para politisi biasanya bahwa ketika rumah masyarakat berhasil dipasangkan, itu klaimnya mereka yang berhasil. Kalau saya pun melihatnya gimana? Ya kalau saya sebagaimana paradigma saya sering bagaimana berpikir, kita mengklaim bersama. Keberhasilan itu sebagaimana juga yang kita dapatkan penghargaan ini, itu keberhasilan bersama. Nggak mungkin seorang Saiful Rahman bekerja sendirian tanpa dukungan staf. Nggak mungkin juga Perumda RW Bupati Wakal bekerja sendirian tanpa dukungan PU, Pemda gitu kan, DPRD dan seterusnya. Jadi kalau saya melihat sih selama dia proporsional mengklaim, ya kita
kita tidak menafikan itu bagian dari kerja keras mereka juga. Dan cerita tentang MBR ini tahun lalu sebenarnya hampir gagal, betul tadi. Karena KUA PPS yang lama itu disepakati bulan Juli, padahal MBR ini baru keluar programnya bulan Agustus. Kenapa? Karena orang mengira periode Pak Jokowi selesai itu program itu. Ternyata lanjut lagi. Sementara tidak dianggarkan di KUA PPS waktu disepakati bulan Juli. Konsultasi lah waktu itu beberapa anggota DPRD, saya ikut temani ke Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri. Kesimpulannya waktu itu mereka tidak berani menganulir yang sudah disepakati tahun sebelumnya. Akhirnya udah pulang. Saya tidak pulang waktu itu. Langsung saya ke Kementerian PUPR. Saya tanya, Bapak Ibu boleh nggak saya pasangkan ini dengan dana dari PDAM? Nanti saya tagihkan di APBD perubahan. Jadi kami mendahulukan. Normalnya uang dari Pemda masuk dulu ke PDAM. Dari uang ini kami bekerja. Kita masang pipa, kita masang SR ke masyarakat, kita bekerja. Ada uangnya nggak? 10M? Ada. Kan untung tadi katanya setengah miliar. Oh iya, oke. Untung inilah, nah ini kalau saya, ketika masyarakat itu tertib membayar air minum, larinya bukan ke siapa-siapa, kembali ke masyarakat. Jadi kesadaran ini yang saya ingin bangkitkan di masyarakat, bahwa kalau Anda keluarkan uang untuk PDAM, jangan sayang. Itu jadi amal jariah, insya Allah. Jadi amal jariah ke masyarakat. Nah, ketika dan banyak yang bisa terbantu lain. Bisa terbantu dengan yang kita berikan, mungkin 100.000, 50.000 kita bayarkan, atau ya mahal-mahal dikit 200.000, 250.000, 300.000. Itu kita niatkan sekalian infak untuk beribadah supaya bisa mengalirkan air ke tempat yang lain. Dan 10 miliar itu ya sekarang kita progres nih, sekitar hampir 30% kita sudah pasang. Artinya yang tercover sudah 30%. Dari target kita tahun lalu yang kita ajukan 2.500, ternyata yang berhasil diverifikasi oleh PU cuma 1.960. Jadi hampir 2.000 aja. Nah, yang inilah yang kita pasangkan. Yang ini sudah 30%. Sekitar 30%. Ini kami bekerja dengan waktu ini. Jadi kita bekerja dengan waktu. Nah, memang ada klaim-klaim komplain lagi dari masyarakat. Rupanya mereka baru tahu, kenapa nggak didaftarkan? Pendaftaran tahun lalu. Nah, tahun ini pendaftaran lagi untuk tahun depan. Jadi dia seperti itu. Nah, kemudian kita coba pasangkan ini. Dan nanti kalau misalnya diklaim oleh pihak lain, ya selama itu proporsional, ya alhamdulillah. Enggak apa-apa lah. Kita gembira bersama. Happy fun. Ya itu saya lebih senang itu, kita gembira bersama aja. Oke. Terakhir saya tanya, dengan capaian yang sudah diraih Pak Buat yang ada, apa yang Kanda Saiful mau sampaikan kepada seluruh pihak melalui podcastnya Anyus ini? Silakan. Iya, saya selalu mengulang-ulang bahwa keberhasilan PDAM itu bukan keberhasilan PDAM sendiri, apalagi seorang Saiful Rahman, tapi keberhasilan kita semua. Jadi mari kita pakai momentum ini untuk bagaimana kita melakukan lompatan-lompatan lagi ke depan. Jadi ternyata ketika kita bekerja keras, kalau bahasa saya tadi, ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, itu insya Allah nanti akan jauh lagi lompatan-lompatan kita. Yang harusnya dikerjakan 5 tahun, kita kerjakan 2 atau 3 tahun, atau bahkan setahun. Seperti halnya tadi kan saya sampaikan, capaian 3 tahun ternyata kita bisa kok, cuma setelah setahun itu hampir sama capaian 3 tahun terakhir. Dan capaian 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, itu hampir menyamai capaian dari PDAM dibangun sampai PDAM 2016 kemarin. Jadi ternyata kita bisa melompat gitu kan, melompat-lompat itu. Nah, itu bisa kita capai ketika kita bekerja bareng. Dan teamwork. Dan saya mencoba selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa keberhasilan yang kita dapatkan sekarang tidak pernah lepas dari yang pernah kita rasakan manfaat atau jasa dari orang-orang sebelumnya. Yang seperti saya sebutkan tadi, kata orang Arab, di kulit zaman dijaluhu. Setiap zaman itu punya pemimpinnya. Ya, kita bisa ada pada titik sekarang ya karena zaman dulu udah pernah ada perjuangan dari orang-orang tertentu. Nah, tinggal kita mempercepat aja, speed up apa yang sudah pernah dilakukan tadi. Jadi kalau saya itu sih kuncinya. Oke, siap. Terima kasih sudah berbagi banyak ilmu kehidupan, juga rahasia supaya kita ini bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Mahal sekali ini menurut saya. Semoga apa yang kami rasakan, masyarakat juga rasakan. Banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dari podcast kali ini. Sekali lagi kami berterima kasih banyak. Sukses selalu. Dan kami tidak segan-segan
ketika niatnya untuk beribadah, maka Anyus akan selalu siap mensupport PDAM kapanpun PDAM perlukan bantuan kita salah satu sebagaimana kapasitas kami. Iya, ya. Terima kasih banyak. Ya. Saya juga ucapkan terima kasih. Salam.